Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bagaimana kabarnya semuanya, Bapak Ibu? Ingin dengar suaranya lagi, Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Kita sudah 17, lumayanlah, Bapak Ibu. Bapak Ibu, pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih atas kehadirannya malam ini. Saya yakin yang 17 ini betul-betul sudah, kalau bahasa saya biasanya bahasa ini orang-orang militan yang mau berubah, mau bereformasi terhadap kemampuan kompetensi dirinya dan suka tantangan-tantangan baru. Saya pahami Bapak Ibu, malam-malam begini mungkin banyak yang capek, butuh istirahat, tetapi masih meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol, berdiskusi bersama kami Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, saya menyampaikan permohonan maaf karena ini ada beberapa kali kita tunda pertemuan kita malam ini yang tahap 4. Sebenarnya ada beberapa alasan kenapa ditunda. Yang pertama adalah jadwal saya berbenturan, kemudian banyak laporan bahwa belum menyelesaikan kursusnya, belum menyelesaikan surveinya, jadi saya memberikan waktu beberapa hari sehingga berharap malam ini Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua. Tetapi bagi yang belum selesai tidak masalah. Yang pasti bahwa batas kirim pendaftaran itu adalah 31 Juli Bapak Ibu. Jadi tidak ada persoalan Bapak Ibu, yang pasti tidak melewati. Kalau sudah melewati ya berarti gagal Bapak Ibu. Oke. Saya lebih banyak ke prakteknya nanti Bapak Ibu. Mungkin nanti ada saya meminta yang langsung mendemokan karena saya tidak bisa praktek karena saya sudah kirim pendaftaran saya Bapak Ibu. Beberapa hari lalu takutnya ada hambatan ke depan, jadi saya sudah kirimkan. Jadi nanti Bapak Ibu nanti informasikan siapa yang apa istilahnya yang sudah menyelesaikan semua. Jadi tahap pertama saya kira Bapak Ibu tahap pertama sudah semua menyelesaikan, yaitu sudah membuat atau registrasi di Microsoft Learn. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan kursus-kursusnya Bapak Ibu. Saya ingin perlihatkan kembali untuk melihat di mana kursus kita itu sudah selesai atau belum. Nanti Bapak Ibu mohon izin saya share screen dulu supaya sama-sama melihat Bapak Ibu. Oke, sorry. Oke, sini Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu kita masuk di Microsoft Learn kita Bapak Ibu. Jadi saya langsung perlihatkan saja dulu. Karena ini ada kaitannya dengan surveinya nanti Bapak Ibu. Ini setelah masuk ke sini Bapak Ibu. Kemudian di sini ada, sini ya. Di Educator Center itu ada panah kecil ini. Nanti Bapak Ibu pilih itu panahnya. Kemudian pilih lagi ini Bapak Ibu. Educator Program. Ini Bapak Ibu. Nah ini. Nanti pilih yang ini Bapak Ibu. Ini. Yang Microsoft Innovative Educator Expert. Ini yang saya sampaikan Bapak Ibu. Ini. Ada yang di video saya kan Bapak Ibu harus sudah melihat, mungkin sudah melihat semuanya ini. Jadi ada empat learning pad yang Bapak Ibu harus selesaikan. Ini educator learning pad-nya AI for Educator, kemudian Educator Academy, kemudian Reading Codes, kemudian Cyber Security Bapak Ibu. Ini 4. Jadi untuk menyelesaikan itu nanti Bapak Ibu lihat ini. Mengecek dulu apakah sudah selesai semua Bapak Ibu. Di sini kan ini ini Bapak Ibu. Kalau sudah warna hijau begini, berarti sudah selesai Bapak Ibu. Sini kan ada 4 modul ya. Ini modul 1, modul 2, modul 3, modul 4 Bapak Ibu. Semuanya sudah hijau. Kalau ada belum hijau di sini warna begini berarti dari 4 modul masih ada yang belum. Masih ada yang belum selesai.
Jadi untuk mengenalnya selesai itu yang hijau Pak ya, yang poinnya. Iya, benar Bu. Jadi nanti lihatnya di sini. Lihat di sini Bapak Ibu. Kalau sudah hijau begini berarti sudah selesai semua. Nah, kalau biasanya masih ada yang belum hijau itu, kita ceknya di sini Bapak Ibu. Kita cek infonya, anggaplah di sini belum hijau, kita ceknya di sini. Nah, Bapak Ibu. Biasanya ada yang belum tercentang. Ini. Oh iya. Harusnya sudah selesai. Nah, kalau ada belum tercentang, berarti itu ada yang dilompati Bapak Ibu. Itu. Uh, jadi untuk mengeceknya. Nah, oke. Itu. Begitu semua sampai selesai Bapak Ibu. Ini juga seperti itu yang Microsoft Educator Community ini, Educator Academy-nya sama Pak Ibu. Kita bisa cek lagi di sini. Nih, ini ada 6 kayaknya modul. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bapak Ibu. Ini ada 6 modul. Ini semua sudah hijau berarti sudah aman Pak Ibu. Berarti 4, 6 berarti tinggal ini lagi yang trading cost itu hanya 1 Bapak Ibu. Trading cost itu ada 1. Ini. Kalau sudah hijau semua berarti tercentang berarti aman Bapak Ibu. Yang keempat yang ini. Cyber security, Pak Ibu. Ini juga saya sudah selesai, Pak Ibu. Oke, itu tentang landing page-nya. Sebenarnya saya sudah menyampaikan lalu bahwa kalau ini sudah selesai, bisa lagi Bapak Ibu belajar tentang yang lain, Bapak Ibu. Belajar yang lain lah. Kenapa? Karena nanti yang dilihat oleh penilai itu adalah di sini, Pak Ibu. Ini nanti akan di sini. Profil kita, di sini ada pencapaian kita Pak Ibu. Ini. Pencapaian seperti saya punya ini Pak Ibu. Ini sudah 456 batch. Jadi 73 trofi di sini Pak Ibu. Ini sudah banyak semuanya. Jadi ini yang dilihat sebenarnya. Bahwa oh ini orang mencalonkan diri rajin. Rajin menyelesaikan khusus-khususnya Bapak Ibu. Ini landing pad-nya tadi. Kita sudah landing pad. Ini Bu. Ini sudah semua. Sini ada berapa? Ada modul, ada landing pad, ada kursus, ada plan, ada challenge dan sebagainya Pak Ibu. Ini. Nah, itu. Itu untuk mengeceknya. Nanti ini yang diambil Pak Ibu. Jadi ini yang dikirim, ini pencapaian ini nanti yang dikasih masuk di survei Pak Ibu. Yang dikasih masuk di survei ini. Saya sudah contohkan juga itu Bapak Ibu. Ini saya Ctrl C. Jadi kalau tim penilai nanti itu yang menerima formulir kita Bapak Ibu, tinggal dia mengklik profil kita Bapak Ibu ini, pencapaian kita. Anggaplah ini, seperti ini. Jadi langsung kelihatan di sini Pak Ibu. Oh bahwa Mansur itu sudah ini. Akan kelihatan. Jadi kalau Bapak Ibu hanya 4 di sini, itu masih minim sih sebenarnya. Tapi tidak apa-apa. Karena itu wajibnya harus 4 Bapak Ibu. Itu. Kemudian yang ketiga, kita sudah yang survei Bapak Ibu. Saya cek dulu surveinya. Saya sudah sampaikan kemarin bahwa di video saya itu yang saya kirimkan untuk mendownload surveinya itu ada di deskripsi videonya Bapak Ibu. Saya ceknya dulu di sini. Ini Pak Ibu. Nanti kita praktek bagaimana menyelesaikannya Pak Ibu. Oke, yang ini. Sebenarnya juga saya sampaikan di video ini Pak Ibu ya. Sudah sampaikan di video kita, di video saya itu bahwa ini Pak Ibu. Ini pertanyaannya itu terakhir 31 Juli. Kemudian pengumumannya itu akan di September 2025. Juli, Agustus, jadi ada kira-kira 2 bulan Bapak Ibu. Saya perbesar dulu. Oke. Di sini sudah saya jelaskan di video juga. Nanti Bapak Ibu di sini. Ini sudah ada kursusnya tadi. Nah, ini yang sangat penting Bapak Ibu. Ini yang sangat penting tadi itu ada pertanyaan panjang nanti tadi itu yang Bapak Ibu. Walaupun di video saya jelaskan, tidak apa-apa saya ingatkan kembali bahwa
kami menginginkan di sini Bapak Ibu. Ini yang dari tim penilai itu menyampaikan bahwa yang diminta itu nanti adalah tanggapan terpencil sepenuhnya menjawab pertanyaan yang jelas berasal dari Anda, bukan dari AI. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu jangan kita mencari di AI generatif, mungkin ChatGPT, Gemini dan sebagainya, Bapak Ibu Copilot dan sebagainya. Jangan menggunakan itu. Kenapa? Karena itu akan terdeteksi nanti. Itu Bapak Ibu. Nah, ini sudah. Kenapa ada seperti ini, Bapak Ibu? Ini kalian bertanya, di mana dikumpul kalau sudah selesai? Ini tidak dikumpul, Bapak Ibu, tapi menjadi acuan kita. Menjadi acuan kita nanti untuk apa namanya? Untuk nominasi Bapak Ibu, formulirnya ini. Ini yang saya maksud tadi, ini ada semua Bapak Ibu. Apakah Anda sudah menyelesaikan jalur pembelajaran AI for Educator? Nah, jawabnya kalau sudah harus jawab iya, kalau belum jangan. Jangan coba-coba membohongi ini Bapak Ibu. Artinya mengisi yang tidak benar, harus sesuai. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu, ini. Bagikan URL pencapaian Anda masuknya di Microsoft Learn, kemudian pencapaian, kemudian salin. Itu yang saya bilang tadi. Yang ini Bapak Ibu. Ini. Nah, ini Bapak Ibu. Oke, ini. Kayaknya bukan ini. Sorry. Ini yang di copy Bapak Ibu. Ini pencapaian nanti di copy ya. Oke. Itulah yang dimasukkan ke sini Pak Ibu. Oke. Sudah saya jelaskan juga di video kita. Di video YouTube saya sudah saya sampaikan Pak Ibu. Itu. Kemudian yang berikutnya ini apakah Bapak Ibu menggunakan Microsoft di lingkungan instruksional di sekolah Bapak Ibu? Apakah setiap hari, setiap mingguan atau bulanan atau jarang atau tidak pernah? Silakan diisi sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu selama tidak pernah menggunakan Microsoft Teams, ya harus pilih ini. Tapi kalau jarang, artinya jarang itu ya mungkin 1 kali 1 bulan dan sebagainya. Menggunakan komputer pribadi atau profesional dan seterusnya Bapak Ibu. Menggunakan ini Microsoft Learning Accelerator-nya, apa yang Bapak Ibu biasa gunakan. Saya kalau guru matematika seringnya menggunakan ini. Math Progress sama Math Code Bapak Ibu. Ini. Form di lingkungan instruksional, bagaimana di sekolah Bapak Ibu, apakah tiap hari atau bulanan dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu isi. Nah, ini yang pertanyaan panjang tadi. Yang di sini hanya satu dipilih Bapak Ibu. Pilih alat yang Anda gunakan untuk menarik ini Bapak Ibu, menu. Artinya yang mana di sini? Jadi di sini pilihannya hanya satu. Kalau saya itu pilihnya yang ini Bapak Ibu. Karena ini adalah andalan saya, Microsoft Teams. Karena semuanya hampir di dalam ada semua Bapak Ibu. Ada PowerPoint-nya, ada stream-nya, ada formulirnya dan sebagainya. Itu harus menggunakan ini Bapak Ibu. Minimal 500 karakter. Kalau kurang 500 karakter itu akan merah. Begitu pula kalau lebih dari 2000 karakter juga akan merah. Jadi antara 500 sampai 2000. Tidak boleh kurang 500 Bapak Ibu. Kalau ini juga satu. Tadi ini adalah alatnya, tapi kalau ini adalah yang untuk learning progress-nya Pak Ibu. Learning pad-nya apa? Kalau saya di sini menggunakan tadi saya bilang adalah ini. Math Progress. Sama ini. Apa itu? Oke, Bapak Ibu. Itu ini ada 2 pertanyaan panjang, Pak Ibu. Ini pertanyaan panjangnya juga ada warna kuning ini. Yang dibawanya hanya referensi, Bapak Ibu. Ini tidak dikerjakan. Itu, Bapak Ibu, sebelum kita mendemokan, bagaimana memulai pendaftaran, mungkin ada mau bertanya dulu, Bapak Ibu. Silakan. Silakan, Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya dulu. Suara nggak kedengaran. Oh, suara saya nggak kedengaran ya? Terdengar jelas, Kak. Halo? Oh, jelas. Jelas. Kedengaran.
Jelas oke, kok, sip, sip. Pak, suaranya. Jelas terdengar. Oke, soalnya di chat room ada Bu Nur Nadia. Oke, Bu Arni, silakan nih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Yang di pertanyaan panjang tadi, kan diminta memilih satu saja dari semua tools yang sudah tertulis di situ. Misalkan saya memilih Microsoft 365 Copilot, tapi yang saya maksud itu adalah Copilot AI-nya. Bisakah seperti itu? Jadi kalau ditanya seperti apa pemanfaatannya, ya sejauh ini banyak sekali membantu saya merancang pembelajaran, asesmen, dan lain-lain. Tapi di situ yang tertulis hanya 365 Copilot, sementara yang saya maksud adalah Copilot AI-nya. Bisakah saya pilih itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Oke, pertanyaan bagus. Ini sebenarnya tidak ada pembatasan. Umpamanya yang ini, Microsoft 365 Copilot. Kalau ini kan sebenarnya kan Microsoft 365 Copilot semuanya. Kalau Copilot, tidak apa-apa. Kalau ini yang digunakan, ini yang dipilih, bisa. Tapi nanti di sini jelaskan skenario bagaimana menggunakannya. Di sini ada jelas skenario di mana Anda mendapatkan Microsoft ini untuk mendukung peran Anda sebagai pendidik. Nah, silahkan ceritakan di situ. Boleh. Boleh. Ya. Tidak apa-apa. Ya. Terima kasih, karena itu yang saya tulis kemarin di deskripsinya. Tidak apa-apa. Biasanya, iya. Tidak apa-apa. Iya, terima kasih. Ya, oke. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu, manfaatkan waktu ini kita untuk diskusi karena mungkin tidak ada lagi pertemuan ini karena tinggal beberapa hari sih Bapak Ibu. Ini tanggal 21, ya, tinggal 10 hari. Bu, cek dulu siapa yang resen pertama. Subaya, silakan Bu Subaya. Ya, terima kasih Pak Mansur. Mohon maaf off cam. Tidak apa-apa ya. Lanjut Bu. Izin bertanya, dari kemarin kan saya ketinggalan Pak. Masih ada sisa waktu sekian hari itu, bisa ngejar nggak Pak ketinggalannya? Untuk proses 4 tahap ini. Kemarin kan dari mulai apa? Zoom ya Pak ya. Dari mulai Zoom pertama sampai yang keempat ini. Apa istilahnya ya Ibu Pak? Ibu sampai di mana Bu? Tahap pertama kan kita membuat akun di Microsoft Learn. Sudah Bu? Itu yang sama dengan guru inovatif bukan Pak? Waduh. Sama apa beda Pak? Di Microsoft Learn Bu. Ibu sudah pernah buka belum, Microsoft Pak. Learn? Belum, itu yang saya punya yang Microsoft itu yang guru inovatif itu Microsoft Team apa Learn ya Pak ya? Enggak ada hubungannya guru inovatif Bu itu. Dari Matematika Nusantara itu Pak. Enggak ada hubungannya guru inovatif. Tapi yang saya maksud Bapak Ibu apakah sudah pernah masuk di Microsoft Learn? Itu saja. Kalau sudah, berarti tahap pertama sudah aman. Tahap kedua adalah menyelesaikan kursusnya. Kalau itu juga belum, berarti bahaya. Karena tinggal berapa hari ini Bapak Ibu? Tinggal 9 hari. Maksudnya saya itu, kenapa Ibu tidak manfaatkan grup? Kita kan ada grup Bapak Ibu. Saya sudah selalu menyampaikan menunggu pertanyaan-pertanyaan di grup. Grup itu fungsinya adalah saling bertanya, saling berkomunikasi apa kendalanya. Karena saya punya tanggung jawab kurang lebih 200 ini saya bimbing. Saya sudah laporkan bahwa kurang lebih 200 orang yang saya bimbing untuk menjadi dokter. Kalau hanya 20 yang lolos, saya anggap diri saya gagal Bapak Ibu. Kalau hanya 20. Saya mau itu ya minimal 50%, 100 orang lumayan lah Bapak Ibu. Saya sudah anggap berhasil dalam pendampingan. Tapi kalau hanya 20, tinggal berapa hari ini sih Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mampu untuk menyelesaikan mengejar ketinggalan, silakan Bapak Ibu. Tidak dibatasi. Yang penting tidak melewati 31 Juli Bapak Ibu. Itu saja. Sudah Bu ya, Bu Subaya? Panduannya sudah saya kirimkan di grup Bu. Oh, mohon maaf Pak, terima kasih. Sama-sama. Semua panduan saya sudah buat videonya Bapak Ibu di grup. Silahkan cek di grup. Siapa lagi?
Pak Wahyu. Silakan Pak Wahyu. Baik, terima kasih Pak. Di sini kan di long form questionnya itu berarti hanya pilih satu Pak ya? Satu Ya. doang, dan yang toolsnya itu juga hanya satu. Jadi kalau misalnya kita lebih nggak ini ya? Apa namanya? Sebenarnya bisa saja sih Pak. Tapi di sini kan ada satu. Contoh saya pilih Microsoft Teams. Iya, Microsoft Saya Teams. pilih Microsoft Teams ini, itu sudah masuk. Saya menggunakan Microsoft Teams. Juga saya singgung OneNote-nya. Juga saya singgung Microsoft Form-nya. Papan tulis. Karena saya gunakan Pak Bu. SharePoint-nya juga. Banyak sih. Jadi walaupun hanya Microsoft Teams. Tapi intinya adalah alat Microsoft Teams itu saya gunakan full. Bapak Ibu. Nggak, jadi ada Excel-nya, Word-nya. Jadi di deskripsi kalau misalnya kita jelaskan, kayak saya kan udah sama atau menggunakan Microsoft Teams juga, kemudian juga pakai Excel juga, Word-nya juga, PowerPoint juga, OneNote juga, Copilot juga. Berarti di deskripsi kita tuliskan itu juga nggak masalah berarti Pak ya? Walaupun mungkin di sini drop kan down-nya hanya satu ya. Iya, di sini kan ada menjelaskan skenario bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan alat itu, artinya Microsoft Teams. Mungkin pertama membuat kelas timnya, kemudian membuat channelnya, setelah itu tugas dan sebagainya. Silahkan Bapak Ibu. Yang penting tidak menggunakan AI, itu adalah pengalaman pribadi kita sih Bapak Ibu. Kita kan pasti mengingat, saya gunakan ini setelah ini dan sebagainya. Itu sih Pak. Sama dengan ini. Kalau ini memang fokusnya ke satu. Saya sebagai guru matematika, saya menggunakan Bu, Math Progress sama Math Code Bapak Ibu ini. Oke. Ada pertanyaan tadi, bisakah menggunakan bahasa Indonesia? Bisa. Di sini sudah di petunjuk di atas itu Bapak Ibu sudah ada sih Bapak Ibu ini. Tanggapan Anda dapat menanggapi dalam bahasa ibu Anda, artinya bahasa kita. Ini ada. Kalau dulu itu harus bahasa Inggris. Kalau sekarang saya lihat sudah bisa menggunakan, makanya ditebalkan supaya dipahami Pak Ibu ini. Oke. Terima kasih, mantap. Ada lagi Pak Ibu? Terima kasih Pak. Sama-sama. Bu Carolina, silakan Bu Carolina. Iya, baik. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Bu. Iya. Malam. Mohon maaf, ini saya sudah mengisi semua. Cuman yang di long form questions itu, yang di pertanyaan panjang itu ya Pak ya, itu saya pilih beberapa begitu. Nggak apa-apa? Atau satu saja? Satu Bu, karena di formulir aslinya nanti itu di portalnya itu hanya satu pilihan. Oh ya, jadi jadi akhirnya saya pilih beberapa, tapi saya pada penjelasannya saya menjelaskan semuanya Pak, begitu. Oleh. Intinya di situ Bapak Ibu untuk pertanyaan panjangnya bahwa itu sesuai dengan pengalaman pribadi kita, apa yang kita lakukan di kelas, apa yang kita lakukan di lingkungan kita. Boleh? Benar Pak, karena saya melihat yang pertanyaan panjang yang pertama dengan yang kedua itu berbeda. Yang pertama itu ada Microsoft Word, Microsoft Excel. Mungkin yang pertama itu yang sebelum kita, itu pemahaman saya, sebelum kita mempelajari Microsoft Learn ini begitu. Jadi saya punya pemahaman seperti itu. Terus yang kedua itu setelah kita mempelajari gitu. Karena berbeda ininya. Pilihannya Pak, begitu. Jadi saya buat dua, yang sebelum saya mengikuti pembelajaran ini dengan yang setelah saya mengetahui tentang Microsoft Learn ini begitu. Jadi ada dua perbedaan yang saya jelaskan di situ begitu. Itu menurut saya Pak. Tapi kalau salah mungkin ya nanti saya perbaiki lagi begitu. Sudah benar Bu. Cuma nanti pilihannya itu hanya satu dipilih. Oke, baik. Itu dengan catatan tadi itu saya mempertegas bahwa mohon Bapak Ibu bagi yang belum mengisi
Kita masih ada waktu, Bapak Ibu. Mohon tidak menggunakan Chat GPT, tidak menggunakan generatif AI, karena itu yang pasti Bapak Ibu, bukan saya menyampaikan bahwa pasti gagal, bukan, tapi kenapa tahun lalu banyak yang gagal, dari 200 lebih yang mendaftar hanya 100-an yang lolos, karena itu Bapak Ibu ada pendeteksi, karena sudah disampaikan di di sini, sudah dibuat tebal-tebal ini Bapak Ibu ini. Jadi pertanyaan jelas berasal dari Anda dan bukan dari alat AI generatif. Ini Bapak Ibu. Sudah jangan coba-coba untuk mengambil copy paste dari sana, jangan Bapak Ibu. Pokoknya bercerita saja di sini. Kan di sini ada menyampaikan bahwa apa skenario. Pasti kita namanya skenario, pasti kita paham. Oh, disuruh kalau saya membuatnya betul. Iya. Oke Bu, baik, makasih. Terima kasih Pak. Selamat malam. Sama-sama Bu, malam. Ada lagi Pak Ibu? Ini siapa lagi? Bu Nur Hidayah, silakan Bu Nur Hidayah. Bu Nur Hidayah, silakan Bu. Kecil. Kecil sekali Pak. Bolehlah. Boleh. Ya, oke. Tapi Pak, saya sebenarnya sudah mengisi juga Pak. Walaupun sebenarnya pengalaman saya di lapangan masih sedikit kayak penggunaan Microsoft Teams. Saya coba mengambil itu, walaupun hanya baru 1 kali Pak saya gunakan untuk guru-guru pelatihan secara online kemarin Pak. Jadi karena tadi sebenarnya pertanyaan saya hampir sama dengan teman-teman, apakah hanya satu, karena kan kalau Word, Excel kan sering digunakan Pak. Tapi kita bilang cukup satu saja. Jadi saya ambil Teams saja walaupun baru 1 kali. Tidak apa-apa juga. Baru 1 kali saya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mau pilih nanti PowerPoint juga bisa. Nanti Ibu ceritakan skenario apa, bagaimana menggunakan PowerPoint, menggunakan Microsoft Teams bisa. Mana yang lebih bagus? PowerPoint Pak pasti. Kalau PowerPoint kan seringnya digunakan Pak. Apakah yang sering digunakan Pak yang misalkan yang saya ceritakan atau bagaimana? Kalau Microsoft bukan saja Pak. Di situ sebenarnya bukan seringnya, karena mungkin kalau PowerPoint kan sering, tapi kita menggunakan sendiri, tidak melibatkan siswa. Itu kan maksudnya pemanfaatannya. Kita kan mungkin PowerPoint tiap mengajar menggunakan tapi hanya sebagai presentasi. Tapi kalau menggunakan itu kan tidak melibatkan siswa. Itu kan biasa penilaiannya di sana. Tapi kalau menggunakan Microsoft Teams, mungkin Bapak Ibu penugasannya di Microsoft Teams dan modul-modulnya juga Ibu siapkan di Microsoft Teams, itu lebih bermanfaat untuk digunakan. Silakan Bu. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Itu saja Pak. Saya sementara lagi Pak. Mohon bimbingan nanti Pak kalau selesai mungkin saya share ke Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ada lagi Pak Ibu? Bu Satriani, silakan Bu Satriani. Iya. Jadi malam ini kita banyak diskusi dulu Pak Ibu. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mohon maaf juga Pak, saya off cam karena kalau saya on cam jaringan hilang-hilang Pak di sini. Iya. Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya sih kebanyakan masalah kita di situ, di pertanyaan panjang itu kan, memilih yang apa salah satu tools. Jadi saya jujur kalau saya sih malah lebih memilih aman. Saya malah memilih Microsoft PowerPoint. Karena saya baca di sana soalnya describe scenario biasanya kan diminta dukung kita guru. Jadi dari pilihan PowerPoint, jadi saya memilih itu karena lebih enak menceritakan. Nah, kita bergunakan itu sistemnya di situ jadi kita terhindar dari plagiarisme seperti itu. Karena
dengan penjelasan yang sederhana tentang pengalaman kita di PowerPoint, maka lebih apa ya, kelihatan penjelasan kita akan lebih alami. Dan saya lihat di sana kan dikatakan skenario, berarti kalau skenario, ya bagaimana cara kita menggunakan tools-tools dalam fitur-fitur dalam PowerPoint itu sih pendapat saya Pak Mansur ya, itu yang saya pahami. Iya, saya lebih memahaminya ke sana. Makanya kalau saya tidak berani ambil yang jarang saya pakai karena saya melihat naturalnya penjelasan itu seperti itu. Kalau saya ambil PowerPoint yang pilihan kedua saya ambil immersive reader. Kebetulan saya guru bahasa Inggris, jadi saya hubungkan dengan kegiatan membaca siswa di immersive reader seperti itu. Tapi di sini yang saya tulis adalah bagaimana saya menggunakan immersive reader itu, menggunakan immersive reader itu kepada siswa. Seperti itu yang saya interpretasikan dari ini, maksudnya langkah-langkah saya menggunakan immersive reader dan Microsoft PowerPoint itu dalam kelas atau gunakan pada siswa, itu yang saya jelaskan Pak Mansur. Semoga sudah seperti ini maksudnya skenario di sini. Demikian Pak Mansur dari saya. Oke. Intinya begini Bapak Ibu, tidak ada sih yang salah. Tetapi di sini memang itu kan tadi yang saya sampaikan di sini Bapak Ibu adalah bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan tools dari yang ini dalam pembelajaran. Ini Bapak Ibu. Ini kan mendukung peran Anda sebagai pendidik, artinya mengajar Bapak Ibu. Jadi apapun yang Bapak Ibu gunakan, silakan. Mau PowerPoint, Excel, dan sebagainya, terserah Bapak Ibu. Silakan. Yang pasti Bapak Ibu ceritakan skenario bagaimana Bapak Ibu menggunakan itu. Silakan. Tidak ada batasan sih Bapak Ibu. Mau pakai apa yang pasti itu real, nyata, Ibu gunakan di dalam pembelajaran itu enggak apa-apa. Seperti tadi ini pakai yang immersive reader, ya boleh, silakan Bapak Ibu. Jadi intinya itu Bapak Ibu. Jadi itu hanya persoalan teknis, silakan apapun yang Bapak Ibu, karena nanti karena kita mau nanti praktekkan langsung bagaimana mendaftar dulu, kemudian bagaimana mengisi survei ini. Jadi survei ini nanti Bapak Ibu tinggal kita copy paste masuk sih Bapak Ibu. Penting ada tadi pertanyaan nanti kalau apa tadi sini. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengecek apakah kata-katanya sudah atau masih kurang Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa blok saja itu. Contoh Bapak Ibu ya. Ini saya ambil yang ini saja. Ini contoh Bapak Ibu ya, contohnya ini kita blok saja dulu, mengetahui sudah berapa karakter. Jadi bukan kata ya, tapi karakter. Ini tinggal kita blok. Kemudian di sini ada review Bapak Ibu, ini review. Di work kita Bapak Ibu, ini review. Bapak Ibu pilih review di sini. Kemudian di sini ada work on Bapak Ibu ini. Pilih ini. Ini bisa kita lihat Bapak Ibu. Ini tinggal kita pilih ini. Di sini langsung muncul Bapak Ibu. Ini. Kalau jumlah katanya itu adalah 49. Bapak Ibu. Kalau karakternya itu tanpa spasi, tidak dihitung spasinya, maksudnya 277. Kalau karakter masuk spasi itu 324. Itu Bapak Ibu. Ini. Jadi kalau kata itu baru 49. Tapi karakter yang di sini mau masuk spasi, kalau saya itu adalah saya ambil di sini Bapak Ibu. Tidak masuk spasi ini karakter, terserah, tapi tidak disarankan, tidak dibatasi apakah masuk spasi atau tidak. Yang pasti kalau bisa Bapak Ibu, ini yang antara ini dengan ini sudah lebih dari 500 Bapak Ibu. Ini kan belum. Jadi kalau pemainnya saya tambah lagi ke sini Bapak Ibu, sampai ke sini, kemudian lihat lagi work on-nya ini sudah ada Bapak Ibu. Kalau ini 700 berarti ini sudah boleh kalau seperti ini Bapak Ibu. Dua-duanya sudah lebih dari 500. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tidak boleh lebih tadi situ sampaikan sini Pak Ibu supaya kita sama-sama lihat ya Bapak Ibu, jangan ada yang salah. Ini dengan lebih dari 500 artinya tidak boleh kurang. Dan kurang dari 2000, tidak boleh kurang dari 2000. Minimal boleh lebih, tapi tidak boleh kurang, Bapak Ibu. Tidak boleh kurang dari. Jadi kalau hanya
700 1500 nggak boleh Bapak Ibu. Kalau mau cek itu lihat pakai seperti tadi. Buat begininya Pak Ibu ya. Buat begini, kemudian workcon-nya ini Pak Ibu ini sudah 1263. Ini belum masuk Bapak Ibu. Harus 2000 lebih. Oke. Itu dulu Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan lagi, saya mau langsung ke sini. Kalau nggak ada lagi. Oke. Saya mau tanya dulu Pak Ibu. Yang sudah selesai semua tahap, saya mau langsung membimbing Bapak Ibu untuk mengisi biodata dulu. Langsung ke portalnya. Adakah yang mau langsung mau praktek? Halo. Adakah yang sudah selesai semuanya tahap 1, tahap menyelesaikan kursusnya, sudah mengisi surveinya? Ada nggak? Warni sudah tadi. Oh, ada ini. Siapa ini? Saya sudah, Pak. Tinggal Kalau memperbaiki. saya belum, Pak. Sementara nanti untuk mengerjakan lagi. Nggak bisa. Nggak bisa kalau yang sudah, maksudnya tinggal mau pindahkan di formulir pendaftaran. Ada yang sudah? Siapa yang mau bersedia? Sudah, Pak. Siapa itu? Ibu Carolina. Oke, boleh. Karolin. Boleh, Bu Karolin. Bisa langsung share screen, Bu. Nanti saya pandu. Yang lain bisa perhatikan, Bapak Ibu. Karena ini, kenapa saya tidak menggunakan akun saya? Karena saya sudah kirim pendaftaran, Bapak Ibu. Silakan Bu Karolin, mungkin bisa share screen dulu. Nanti saya pandu dari awal. Masuknya di mana, dan sebagainya. Dijadikan host barangkali dulu, Pak. Enggak kok, semuanya bisa. Mana Bu Karolin? Oh. Karol. Mana. Kalau Teams itu saya cek dulu. Share screen-nya ini share ya, Pak ya? Ada kata share gitu ya? Iya. Hah? Share. Iya, benar, Bu. Share. Terus share. Pilih di situ, Ibu mau pilih mana? Mau pilih screen, mau pilih Windows, boleh. Screen itu semua yang tampil di layar kita. Kalau yang Windows itu yang terbuka. Pakai screen saja. Screen. Ya. Ya. Yang ini, Pak. Belum kelihatan, Bu? Belum kelihatan ya? Belum. Pilih share dulu. Setelah sudah share tadi. ada kan dua pilihan. Ada screen sama Windows. Ada Chrome tab, ada window, ada entire screen. Coba. Cancel dulu ya Pak ya, sabar saya cancel dulu. Ada Chrome tab-nya, ada window-nya, ada entire screen-nya. Entire screen coba. Sudah, saya sudah ini. Kalau saya hanya belum kelihatan. Coba ulang, Bu. Pakai Windows saja kalau begitu. Oh, sabar, Pak. Ini sudah belum ya? Oke, sudah kelihatan, Bu. Tapi saya nggak kelihatan. Nggak apa-apa. Coba tutup WA-nya dulu. Yang mana ya? Bapak sudah kelihatan, Bu. Tapi saya nggak kelihatan di sini. Nggak apa-apa, Bu. Oh ya. Dibuka memang Microsoft Learn-nya, Bu, dengan yang mau di-share supaya dia akan tampil di window nanti seperti itu. Oh, ini cuman ada ini saya, apa nih? Link saya ini. Link apa itu? Nama saya. Apa ya?
Coba dibuka saya dulu, Bu. Di-share dulu. Kalau enggak kelihatan, Ibu enggak kelihatan enggak apa-apa. Yang penting di situ ada muncul yang Ibu mau tampilkan, enggak apa-apa. Saya buka yang mana ya? Ini yang apa tampilannya Ibu sekarang di situ? Apa ini? Microsoft Learn, tapi ini saya, Pak. Apa saya ini? Link saya yang ada ini. Coba kelihatan, belum kelihatan, Bu. Saya enggak bisa. User saya. Saya nggak bisa jelaskan. Oh. Saya enggak bisa jelaskan kalau enggak kelihatan, Bu. Profil saya yang ini. Link profil saya yang terlihat. Caranya ya. belum paham ini Pak, share-nya seperti apa. Atau buka Microsoft Learn gitu. Buka Microsoft Learn. Di-share dulu, Bu, supaya saya langsung bisa pandu, Bu. Di-share dulu layarnya. Layarnya dulu, Bu. Dibagi dulu layarnya, kemudian saya bisa pandu. Tadi kan sudah muncul sih, Bu. Cuma Ibu keluar lagi. Oh iya. Kalau sudah kelihatan layarnya di sini, saya sudah bisa bantu. Klik ini, Ibu. Ya, coba dibesarkan aja dulu, Bu. Ini yang nggak kelihatan di saya ini. Apanya nggak kelihatan? Yang saya share, Pak. Kok bisa? Yang Ibu kelihatannya apanya, Bu? Coba di Teams yang di bawah situ. Ini saja, ini peserta dengan Bapak ini, layarnya. Coba diklik itu yang di bawah, Bu, ada Teams-nya itu, ada tab-nya terbuka satu, nanti tutup itu, Bu. Aduh, gawat ini. Susah sih. Caranya. Aduh, gimana ini? Masuk. Karena Ibu tadi mungkin pakai yang screen, jadi munculnya di sini, Bu. Coba Ibu Ibu pakai desktop Teams-nya atau yang pakai browser? Coba saya stop ini dulu, Pak. Ini full screen sih saya ini. Ada share-nya. Cuma di saya kok nggak kelihatan nih. Setelah Ibu pakai Teams desktop atau yang browser, Bu? Desktop, maksudnya Pak. Sudah diinstal. Coba kalau desktop, itu ada logo Teams-nya itu di bawah, terbuka. Nanti cek di situ, Bu. Ada logo Teams? Ada. Di bawah. Di situ kan biasanya kalau Ibu pakai Teams itu, kalau sudah share itu, cuma Ibu lepas lagi share-nya. Cuma jadi agak susah sih. Coba dibuka dulu layarnya, jadi, Bu. Saya buka Teams, terus munculnya itu use Teams on the web. Bukan itu, Bu. Maksud saya begini, Bu. Ibu bagi dulu layarnya ke saya, ke kita ini. Seperti tadi, Bu. Supaya saya bisa pandu. Cuma di saya enggak kelihatan, Pak, itu. Makanya saya mau pandu mungkin Ibu. Window. Coba window ya, Pak, ya. Coba. Sama saja kelihatan. Ibu diam dulu, Bu. Nah, sekarang di
tabs-nya itu Ibu kan di sini ada 2 Bu yang terbuka. Karena itu sebenarnya mau dikecilkan sih Bu. Ibu yang tampil sekarang di layarnya Ibu apa? Nggak ada, cuman yang kita aja ini peserta. Coba Ibu Teams yang di bawah Bu, coba logo Teams yang di bawah. Ya. Di situ kan ada muncul 2, apakah ada 2 muncul Bu yang terbuka? Bukan itu Bu. Bukan. Yang di bawah sini Bu, di paling di tab barnya. Iya, di bawah, iya, benar. Ini apa Pak ya? Di task manajernya di bawah Bu. Ini munculnya. Munculnya seperti ini Pak. Seperti apa itu? Ini ada tulisan Classic Teams no longer available. Oh, bukan. Ya? Bukan. Tadi saya langsung ini Pak ambil dari WhatsApp web saya yang ini dikirim dari WhatsApp itu. Langsung terbuka di situ. Jadi saya enggak buka Microsoft Teams, langsung dari WA. Berarti pakai browser ya Bu? Ibu sudah install Teams di laptopnya? Sudah. Karena kalau saya lihat ini Ibu ini pakai yang browser sih Bu. Ini di atas ada ini ada Ibu punya kelihatan layarnya, Ibu pakai browser. Iya. Coba klik dulu Bu. Susah karena enggak kelihatan di situ ya. Caranya. Atau bagi dulu Bu. Siapa tuh ada yang lain dulu? Iya, baik. Ya. Di stop ini dulu ya Pak ya. Ya, stop dulu Bu. Ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa langsung share layarnya. Arni sudah bisa Arni? Belum sampai 2000 karakternya. Baru saya cek kembali karakternya. Iya. Oh, karakternya belum. Kalau iya, karakternya baru saya cek baru 1.500 sekian semuanya, jadi masih perlu saya tambah. Ya, saya pikir bisa yang penting lebih 500 dan tidak sampai di 2.000, ternyata harus 2.000 pasti. Iya. Iya, masih kurang sedikit. Iya. Coba. Ibu kayaknya Ibu sudah bisa. Kan dibilang paling sedikit 500, paling banyak 2.000. Saya masih mau melengkapi Bu supaya lebih jelas. Saya juga sebenarnya tadi harus diperbaiki karena saya ada memilih beberapa tool. Kalau untuk itu kan describe itu kan nggak terlalu itu. Oke. Kalau begitu, saya nggak bisa daftar sih karena sudah. Begini saja Bu, saya perlihatkan saja tampilannya kalau begitu. Yang aktif mic-nya mohon dimatikan dulu. Oke. Siapa ini ya? Oke Bapak Ibu, nggak apa-apa. Kalau begitu Bapak Ibu, mohon diperhatikan dulu. Yang langkah pertama Bapak Ibu harus lakukan. Saya takutnya Ibu, bukan caranya. Takutnya sih kalau malam ini belum selesai, ini tinggal berapa hari sih. Tapi mudah-mudahan lah. Intinya saya sudah sampaikan sih Bapak Ibu. Diperhatikan saya dulu kalau begitu. Mungkin Bapak bisa jelaskan Pak. Bisa jelaskan saja baru nanti kita yang
Coba cari di nih. Masalahnya kalau saya mau, oke, enggak apa-apa. Iya. Kasarnya kalau saya mau jelaskan, saya harus daftar lagi, padahal saya sudah daftar, Bu. Jadi saya langkah-langkahnya saya dulu, enggak apa-apa. Oh iya. Ini, Bu, oke. Yang pertama Bapak Ibu masuk dulu di Microsoft Learn-nya, Bapak Ibu. Bapak Ibu masuk di Microsoft Learn dulu. Ini Bapak Ibu. Jadi saya keluar dulu saja. Jadi Bapak Ibu, pertama saya keluar dulu dari sini supaya pas sama persis Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu masuk di sini, buka browsernya, mau pakai Edge, mau pakai apapun Mozilla boleh. Tapi saya selalu pakai Edge. Jadi nanti Bapak Ibu masuknya di sini, di Learn Microsoft Bapak Ibu. Learn Microsoft. Ini setelah terbuka seperti ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu masuk dulu sini. Ini kan tahap pertama, harus ada akunnya. Kalau tidak ada akunnya di sini nggak susah juga. Kemudian masuk di sini Bapak Ibu masukkan akunnya. Saya pakai ini. Oke, ini sudah masuk Bu. Sudah masuk, saya punya. Setelah masuk ke sini Bapak Ibu, setelah masuk ke sini, Microsoft Learn-nya terbuka. Nanti Bapak Ibu cari yang ini. Cari yang Educator Center. Ada yang praktek nggak? Iya, langsung masuk. Iya, Pak. Praktek langsung ya. Praktek ini, Pak. Ya. Oke, Educator Center di sini. Klik tanda panah di samping itu, Bapak Ibu pilih yang Educator Program. Educator Program, Bapak Ibu. Ini. Nanti Bapak Ibu pilih yang ME Expert, baru Learn More ini. Baru scroll ke bawah, Bapak Ibu scroll terus ke bawah sampai dapat ini. Nominate yourself, Bapak ini. Ada enggak? Ada, Pak. Oke, kalau sudah ada itu Bapak Ibu, tinggal klik itu. Klik itu Bapak Ibu. Nominate yourself. Iya, benar. Nah, akan muncul begini ya. Akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nanti karena baru pertama Bapak Ibu, maka Bapak Ibu pilih yang paling bawah ini. Oke, ini. Sign up Bapak Ibu. Oke, kalau saya tadi sudah mendaftar harus pilih ini, tapi tidak apa-apa. Saya perlihatkan saya dulu Bapak Ibu. Ini mudah-mudahan tidak muncul. Nah, ini Bapak Ibu. Akan muncul seperti ini. Sign up kah, Pak? Iya, benar. Sign up. Ya, email, password, confirm, password, first name. Ya, stop Bu. Iya. Nanti saya jelaskan. Yang pertama Bapak Ibu di sini email. Jadi email di sini Bapak Ibu hati-hati. Email yang dimaksud di sini adalah email Bapak Ibu yang aktif, terserah mau pakai email apa. Mau pakai belajar ID, mau pakai Gmail, mau pakai apa, yang penting emailnya aktif. Kenapa aktif? Karena harus dibuka. Ada pertanyaan di email atau aman? Aman. Jadi nanti Bapak Ibu masukkan emailnya di sini ya. Tuliskan emailnya. Yang lengkap Bapak Ibu. Jangan sampai salah email. Kalau salah itu fatal Bapak Ibu. Saya ulangi. Jangan sampai salah. Karena di sini kita untuk nominasi itu betul-betul harus menggunakan email Bapak Ibu. Kalau sudah email, nanti Bapak Ibu isi sandinya, passwordnya. Passwordnya terserah. Mau samakan password emailnya juga boleh. Artinya password itu untuk login di sini Bapak Ibu. Di nominate ini, education program Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mau, jangan sampai nanti Bapak Ibu lupa di situ. Karena lupa, saya tidak bisa bantu Bapak Ibu. Saya ulangi, kalau Bapak Ibu lupa, saya nggak bisa bantu. Saya ulangi, email di sini silakan tulis email aktifnya.
Apa sih? Sandinya juga. Aduh. Jam Saya 9. mohon di ini ya. Mikrofonnya Pak Ibu dijaga ya Bapak Ibu supaya tidak mengganggu saya. Oke Pak Ibu ini. Saya ulangi, email aktif, jangan lagi ada bertanya. Email apa dimasukkan Pak Mansur? Saya mau maaf tidak jawab lagi saya. Emailnya Bapak Ibu, email aktif bisa dibuka. Kemudian sandinya, sandi di sini terserah. Bapak Ibu mau buat sandi baru, mau sama dengan sandi emailnya juga boleh. Ini konfirmasi, jadi yang di sini sama yang di sini sama Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian first name, saya kira Bapak Ibu bisa. Kalau hanya satu kata seperti saya Mansur, boleh di sini nama Bapak Ibu, nama depan, nama belakang. Jadi nama saya Mansur, boleh pakai, biasanya saya di sini belakang ini pakai gelar saya. Boleh pakai Mansur, boleh juga. Kalau Muhammad Alif, di sini Muhammad, di sini Alif. Oke? Email. Di sini lagi email Bapak Ibu. Usahakan kalau Bapak Ibu punya 2 email, masukkan email yang lain di sini. Artinya Bapak Ibu, karena nanti informasinya itu akan dikirim ke email dua-dua itu Bapak Ibu. Artinya kalau ini yang tidak bisa dibuka, ini masih ada cadangannya. Masih bisa dibuka sini. Paham Bapak Ibu? Kalau ada bertanya, Pak Mansur, saya cuma 1 email. Ya, samakan saja kalau hanya 1. Apa? Kalau era sekarang itu sekarang passwordnya berapa karakter, Pak? Minimal 8. 8. Minimal 8, ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, ada simbol. Yang pasti Bapak Ibu ingat, jangan coba-coba tidak diingat. Kalau lupa, jangan bertanya lagi ke saya angkat tangan. Oke Bapak Ibu. Negaranya, nanti Bapak Ibu pilih Indonesia, kemudian state-nya, school name. Ini, di sini negara, sini boleh, sini tulis Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur boleh. Nama sekolah Bapak Ibu, silakan tuliskan namanya lengkap. SMP Negeri 1 Palopo, SMK Negeri 3 Sopeng, dan seterusnya. Silakan nama lengkap. Kalau saya tidak ada sekolah, Pak. Ibu kerja di mana? Saya sudah pensiun, saya di PGRI saja, Pak. Ya. Organisasi. Boleh. Ya. Boleh. Kemudian organisasi name, kalau yang SMP itu biasanya di sini Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten, boleh. Kemudian sekolah kita di sini ada pilihan Bapak Ibu. Apakah negeri atau swasta? Oke. Negeri swasta Bapak Ibu di sini. Oke. Kalau sudah semua diisi Bapak Ibu di sini, langsung create. Maka jadilah. Coba dipraktek dulu supaya saya pandu. Ada yang praktek? Lagi Pak ini, sementara. Silakan. Saya organization name saja ya Pak ya. Boleh. School nggak ada. Harus isi juga di situ Bu. Nggak, maksudnya schoolnya kosong. Hanya jangan organisasi kosong, saja, ya? Jangan dikasih kosong di situ jadi? Bu. Karena itu wajib disamakan saja Bu. PGR di situ di bawahnya juga PGR tidak apa-apa. Oh iya, baik. Oke, ada lagi pertanyaan? Chatroom. Oke. Government. Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Izin Pak Mansur, mohon maaf. Ini kalau misalnya ini kan kalau kita coba pakai fake email gitu boleh nggak Pak? Sebelum benar-benar yang realnya gitu buat ngeliat isinya aja gitu.
Jangan Pak, jangan. Karena gitu ya. tetap nanti dibalas lagi Pak emailnya yang. Oh gitu ya. Karena Jadi terhitung itu Pak. Dengan langsung aja ya. Buat ngeliat isinya aja sih sebenarnya. Oh gitu ya. Isinya sih yang kalau isinya itu aja Pak. Iya, siap. Nama organisasi aja, Pak, enggak apa-apa. Oke, siap. Makasih Pak. Kalau biasanya organisasi itu Bapak Ibu tulis Dinas Pendidikan kalau SMA, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Kependidikan sini, Sidrap apa kabupaten boleh. Dinas Pendidikan Kota ya. Boleh Pak, Dinas Pendidikan Kota. Dimohon diperjelas dulu sebelum dikirim Bapak Ibu ya, di-create. Pak, maaf ini saya school name itu di sepertinya saya tulis PGRI enggak diterima ini. Salah. Iya. Kalau dikasih karena kosong. Nggak bisa Bu kosong. Sini tuh ada wajib itu Bu. Iya. Bisa aja sekolah lamanya Ibu. Cuma itu solusinya. Tuliskan saja sekolah lamanya. Oh, harus lebih dari 5 karakter. Kasih lengkap aja Bu. Harus pakai alamat ya Pak ya. Maksudnya? Enggak bisa cuman PGRI aja, harus pakai ini karena dia tulis minta Persatuan Guru Republik Indonesia Bu. Paling sedikit 5 karakter. 5 karakter. Tulis aja Bu. PGRI kan cuma 4. Persatuan Guru. PGRI kota mana Bu? Ya. PGRI Papua saja. Ya boleh. Kalau sudah langsung membuat nih Pak ya. Sudah langsung create Pak. Enggak. PGRI ini harus diperpanjang, jangan disingkat. Terserah Bu. Iya. Kalau Karena sudah selesai 5. Paling ini 5 karakter Pak. Jadi betul. Ini Persatuan Guru Republik Indonesia. Sudah. Oke. Kalau sudah itu apa muncul Pak? Kalau sudah dibuat create Pak, apa muncul? Ya Pak. Sudah kalau transforming education. Transforming education together. Lengkap dengan informasi pengguna gitu. Iya, benar Pak. Dia munculnya begini ya. Muncul begini. Iya Pak. Kalau berarti sudah benar Pak. Kalau sudah muncul begini. Jadi kalau sudah muncul begini itu sudah berhasil. Bapak Ibu mohon diperhatikan dulu ya. Kan ini otomatis muncul Bapak Ibu. Ini sudah muncul. Kalau nanti masih ada perlu dirubah, nanti Bapak Ibu ganti lagi update profilnya sini. Tapi kalau sudah mau langsung mengisi ininya Bapak Ibu, surveinya scroll saja ke bawah. Scroll ke bawah terus sampai ada di sini Bapak Ibu. Continuous survey. Ini Bapak Ibu. Sini. Ada nggak Pak? Mulai survei. Kalau saya pakai bahasa Indonesia. Ya. Tidak apa-apa, mulai survei. Terus saya pakai ini, mulai survei. Kalau belum mengisi Pak, mulai survei. Ya, mulai survei. Nanti di sini ini sudah sama dengan yang ini Bapak Ibu tadi. Sudah sama dengan ininya. Sudah sama di sini. Jadi nanti Bapak Ibu ini saya survei ini pedoman Bapak Ibu. Ini nama depan, nama last name-nya Bapak Ibu ini sama. Ini kan ada last name-nya, last name-nya, emailnya sama tadi Bapak Ibu. Kemudian alternatifnya email keduanya, maksudnya di situ. Kemudian nama sekolah, nama organisasi, kemudian ini tadi swasta atau negeri. Alamatnya, alamat rumah, alamatnya juga ini Pak Ibu. Ini organisasinya, kemudian negara, kemudian alamat ini organisasi, alamat sekolah, alamat organisasi, dinas pendidikannya, kemudian alamat ini,
Kemudian website, Bapak Ibu. Ini website juga ada pertanyaan biasa ini. Kalau sekolah saya tidak punya website, bisa masukkan website Dinas Pendidikan. Kalaupun tidak ada, boleh website kabupaten atau provinsi. Karena ini wajib Bapak Ibu, harus ada. Itu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan sampai di nomor 15. Masih belum. Pak, memang di situ berbahasa Inggris? Saya bahasa Inggris. Kalau mau bahasa Indonesia juga boleh. Aslinya defaultnya itu bahasa Inggris. Tapi kalau mau bahasa Indonesia, scroll paling bawah, scroll lagi paling bawah, di sini ada Bu. Ini. English. Nanti pilih ini, Bapak Ibu, di sini ada pilihan Indonesia. Mana tadi? Ini. Nanti ada pilihan Indonesia. Mana Indonesia? Indonesia. Bahasa Indonesia. Ini Pak Ibu. Ini. Pilih ini. Nanti berbahasa Indonesia. Cuma misalnya kalau bahasa Indonesia saya agak bahasanya biasa repot-repot. Kenapa begini? Pak, Sorry. mohon maaf ini. Pak, saya mau tanya. Ya. Ini additional email ini kayaknya harus ada ya Pak ya? Iya. Email tambahan. Iya, email yang lain, Bu. Yang lain. Referensi. Kayaknya harus diisi juga itu. Memang harus diisi, Bu. Iya. Oh, harus ada memang ya. diisi karena ya yang ada merah-merahnya begini, yang ada merah-merah itu namanya wajib. Iya, betul. Ya, lihat dulu saya punya email. Nah, kecuali yang ini Bapak Ibu 13 boleh kosong. Ini 13. Karena tidak ada merah-merahnya. Ini Bapak Ibu. Coba kalau bahasa Indonesia, nama depan, nama belakang, email utama, email alternatif, nama sekolah, nama organisasi. Sekolahnya SMA 1, kemudian nama organisasi Dinas Pendidikan Kota, jenis sekolahnya swasta atau negeri, pemerintah. Alamat rumah, kemudian apa lagi nih? Alamat sekolah, alamat organisasi, dan sebagainya, Pak Ibu. Sampai di 15. Kalau ada pertanyaan, silakan, Pak Ibu. Ya. Sambil dengerin Indonesia, Malaysia. Kenapa, Pak? Sambil dengerin siaran langsung Indonesia, Malaysia, Bapak. Oh, sudah main ya? Iya. Oke, tidak apa-apa. Oke. Lagi lengkap. Pak, ini saya sudah submit ini. Terus sudah sekali. Ini user information belum submit, baru sampai di user information. Sudah. Baru di bawah ini ada need help with your MIA expert. Itu view helpful nomination guidance. AKMS Edun itu apa Pak? View frequently asked questions. Terus ke bawah, diabaikan saja dulu, Bu. Join scroll ke bawah. Iya, scroll. Ini ada innovative educator expert. New. Ibu, pelan-pelan Bu ya. Iya. Pelan-pelan. Tadi kan saya sudah sampaikan, nanti scroll ke bawah kalau sudah ada informasi, sudah berhasil create itu, ada kan di situ muncul informasi datanya. Iya, sudah ada. Ibu scroll ke bawah terus, scroll ke bawah sampai ada di situ mengisi survei, isi survei, apa situ buat survei. Warna biru. Start survey. Ya, oke, start survey. Nanti Ibu buka. Kalau Ibu buka. Oh iya. Itu harus kalau dibuka. Ibu klik itu. Iya, harus dibuka lah karena mau isi survei, Bu.
Oke. Ini ada MIE expert application. Langsung muncul ini, Pak. 2025, 2026 survei ini. Di scroll terus. Susah karena enggak saya lihat. Coba Bu, apa tadi Ibu? Ini bukan tadi Star Survey ya? Iya, sudah. Terbuka, apa yang terbuka sekarang Bu? Yang terbuka itu ada lambang inovatif educator expert. Aduh, berarti bukan itu Bu. Yang 2025, 2026 MIE expert application. Bukan? Coba Bu, coba ulang dulu. Terus ini ada pertanyaan, why become a Microsoft Innovation Educator Expert? Terus ada bukan. Ibu, halo Ibu. Ya, ya. Lihat dulu, Ibu lihat layar saya gak? Oh iya, iya. Iya. Bentar ya. Mana cat sini nih? Sebentar. Ibu kan tadi setelah kritik kan muncul begini Bu ya? Muncul begini. Iya. Muncul begini, Ibu scroll terus ke bawah. Iya. Ke bawah. Iya. Ke bawah. Ini kan ada sini, continue survey, isi survei, Star Survey. Iya. Ini Bu. Iya. Begini ya? Iya, betul. Nah, Ibu klik itu. Iya, sudah tadi. Ibu klik ini. Iya. Nanti akan muncul seperti ini. Oh, berarti dia tadi. Berarti saya tadi ini. About you. Iya, about you. Sudah. Nanti Ibu isi semua di sini, Bu. Ada verse 16. Jadi isinya ini sama dengan yang ini, Bu. Sama dengan survei ini. Nama depan, nama belakang, dan seterusnya. Sama sih, Bu. Makanya saya bilang suruh isi survei dulu supaya mudah. Surveinya ini sama persis isinya yang tadi, Bu. Sampai di alamat sekolah ini. Di halaman nomor 15 ini, Bu. Iya. Ini. Sama persis. Nanti Bapak Ibu isi. Makanya saya bilang isi survei dulu supaya lebih mudah. Tinggal copy paste kalau tidak mau mengetik. Nah, Bapak Ibu ini. Sampai di nomor 15 ini. Sampai kalau ada tanda nomor 22 ini, Pak. Iya, Bu. 15 dulu baru ada pertanyaan berikutnya lagi penjelasan. Iya. Isi dulu 15, Bu. Pelan-pelan, Bu. Iya. Sampai di school organization website. Oh, itu seperti yang kita isi yang di Word tadi itu, Pak ya? Iya, benar, Bu. Makanya saya bilang harus isi dulu supaya itu menjadi panduan. Tidak lama lagi, Bapak Ibu. Yang lain bagaimana, Bapak Ibu? Adakah ingin berkomentar? Saya menggunakan HP tidak bisa share screen loading HP ku kalau nggak pakai Teams sambil buka Lens. Mungkin yang dimaksud Lens. Apakah milih salah satu sekolah binaan atau gimana, Pak? Satu saja. Kalau pengawas kan organisasi kan dinas pendidikan. Di sama saja, Bu. Jangan pakai sekolah, pakai dinas pendidikan aja. Bu Nur Hidayah, di sini pakai dinas pendidikan. Karena tidak ada sekolahnya. Sini. Di sini email ini. Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Palopo. Isinya sama sini, Pak, Bu. Oke. Alamatnya juga sama. Kalau nomor 13 kita tidak mau isi juga tidak apa-apa, Pak Ibu. Karena hampir sama dengan ini nomor 12. Alamatnya. Kalau yang ada warna merah-merahnya begini harus isi ya, Pak Ibu.
Sudah Bapak Ibu? Oke. Saya lanjut lagi Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut lagi Bapak Ibu. Ini 16. Nah, ini tadi Bapak Ibu. 16 itu bekerja di mana Bapak Ibu, mengajar di mana. Jadi bisa pilih lebih dari satu. Jadi kalau ada kotak begini, artinya bisa pilih satu. Mungkin mengajar di primary school atau secondary school boleh. Mau Ibu juga sebagai mungkin di dosen kah atau apa bisa pilih. Itu lebih dari satu boleh, Ibu. Kemudian ini what is your job title, bisnis bisa guru, kemudian dosen dan sebagainya. 18, nah ini Bapak Ibu. Ini check all that apply. Jadi bisa Bapak Ibu isi lebih dari satu juga. Mengajar di K12 student bisa, di kampus juga bisa, terserah Bapak Ibu. Isi bisa pilih dari lebih dari satu Bapak Ibu, sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Kalau pengawas itu di mana ya? Sini bisa dari administrator bisa, kemudian di sini juga bisa. Oke, Bapak. 19. What subject do you test select? Jadi mengajar bidang studi apa, Bapak Ibu? Matematika, sains, kemudian desain teknologi bisa, Bapak Ibu. Bisa lebih dari satu juga izin 19. Kemudian 20 Bapak Ibu menggunakan apa? Ini ya. Siswanya itu di sekolah menggunakan apa? Laptop atau Chromebook, tablet atau handphone. Boleh. Bisa lebih dari satu juga, Bapak Ibu. Ini untuk siswanya, kemudian untuk device yang untuk digunakan di sekolah, menggunakan Chromebook, menggunakan Windows, Surface 365, Zoom atau Teams. Boleh, Bapak Ibu. Silakan pilih sini. Lebih dari satu. Kemudian yang 22 di sekolah saya menggunakan apa? Tools apa? Sama, hampir sama dengan di atas, Bapak Ibu. Oke. Nah, ingat di sini Bapak Ibu, hati-hati ya. Kalau Bapak Ibu sudah save, itu tidak bisa diedit lagi. Saya ulangi. Kalau Bapak Ibu pilih save, itu tidak bisa diulang lagi. Ini ada Bapak Ibu, di sini ada informasinya di sini. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu klik next, maka tidak bisa lagi diedit Bapak Ibu. Jadi pastikan ini data Bapak Ibu benar. Baru setelah itu Bapak Ibu next, baru save dulu, baru next. Jangan langsung next Bapak Ibu, tapi save dulu, baru next. Itu. Kalau sudah muncul di sini, baru masuk ke pertanyaan yang selanjutnya sini Bapak Ibu. Sudah masuk ke sini. Oke. Sini. Harian dan seterusnya, baru pertanyaan panjang. Tinggal 2 Bapak Ibu. Adakah yang sudah praktek? Kalau mau share screen untuk itu, siapa itu? Saya Pak. Ibu Satriani Pak. Satriani. Oke Bu Satriani. Ada kendalanya Bu? Mau share screen atau bagaimana? Boleh Pak, share screen sekalian dilihatkan Pak, siapa tahu ada yang keliru saya mengisi. Boleh, mantap. Silakan Bu. Saya sudah sampai di sini Pak. Ini yang pertama Pak. Dari awal. Sebentar, di saya belum muncul Bu. Mungkin sebentar loading dulu. Tidak apa-apa. Oh belum. Oke. Ya. Sudah.
Oke, Bu. Ya, Satriani, coba ini scroll ke bawah. last name saya isi gelar saja karena nama Satu. cuma satu. Oke, enggak apa-apa, sama. Belajar main ID, email oke, alternatif. ya, main email saya pakai yang saya pakai mendaftar Pak. Ini saya kasih masuk main email dengan alternate Oke, emailnya yang sama. boleh. School name SMP Negeri 4 Rita Ponda. Tunggu dulu Bu ya, tunggu dulu Bu ya. Organization. Bu, Iya, iya. halo Bu. Usahakan yang email Iya. ini sama yang email ini Bu, usahakan sama waktu tadi mengisi biodata ya. Iya, itu Pak yang saya pakai. Betul. Iya, tunggu dulu Jangan beda saya di sini karena kalau beda itu harus sama Bu. Yang waktu mendaftar tadi. Enggak apa-apa. Oke Bu. Lanjut saja. Iya, saya sudah cek tadi. Saya cek kembali waktu sebenarnya saya bukan mendaftar tadi Pak. Saya waktu mendaftar Bapak Pandu juga yang saya sudah cek tadi email pertama itu akun belajar ID, email kedua yang ini saya pakai. Oke, lanjut. Ya. Oke, ini school name. Wita Ponda. Oh, dulu ya. Saya lupa Pak. Lalu ini disingkat atau harus disingkat atau boleh dipanjangin begini Pak? SMP. Oke, enggak apa-apa. Tidak apa-apa ya Pak. Oke, lanjut. Saya lupa waktu iya. Ini organization name-nya dia langsung auto masuk tadi ketika dia baca saya punya email. Ini public and government funded Kabupaten Morowali, home address city. Oke. Iya. Betul. Iya, ini juga auto. Ini juga ya. Oke. Kabupaten Morowali, city kotanya. Oke. Address city ini Kabupaten juga auto masuk Morowali. tadi Pak. Iya. Betul. Provinsinya juga tadi auto masuk. Iya, dia auto sendiri masuk sama country-nya. Country-nya juga auto masuk tadi. Iya. Ini saya masukkan karena di sini di enter physical building number, street name and unit, jadi saya buat alamat lengkap. Iya, benar. Harus Terus alamat ini ya. Alamat sekolahnya. Terus ini oke. Iya. Ini kotanya juga sudah Oke, 13. Ya, state juga auto masuk tadi dengan nomor 14, Pak. Nomor 13 dan 14 juga auto masuk tadi. Ya, oke. Scroll. Ya, ini school organization website saya kasih masuk websitenya Dinas Pendidikan Morowali. Boleh. Iya. Oke. Nomor 16 saya pilih secondary school. Saya belum lihat, Bu. Oke, 16. Coba scroll lagi, Bu. Iya. Iya. Sama saya kayaknya lambat. Oke. Secondary school boleh. Yeah. SMP benar. Terus. Oke, teacher boleh. Oh iya. Oke. 18 saya pilih I am directly responsible for teaching K-12 students dan dengan I am involved in curriculum development. Yang itu Pak saya pilih 2. Boleh. Oke. Terus? Ini tadi yang salah klik saya. Saya harusnya isi ini. Foreign languages. Nomor berapa itu? Foreign languages, bahasa asing. Nomor 19, Pak. Iya, saya pilih foreign languages. Iya. Ayah, kenapa yang terpilih ini? Ya, diklik aja, enggak apa-apa. Oke. Ayah. Berarti tidak boleh ngeklik di dalamnya ini. Iya. Foreign language. Oke.
Nomor 20 ini belum. Ini saya pilih mobile phone, laptop. Mobile phone, oke. Students learning. Laptop. Oh, do your students, learners? Ya. Siswa belajar pakai. Ya, siswa. Pakai handphone sama mobile phone laptop pakai belum oke. Chromebook. Ya, laptop dan Chromebook. Iya. Oke, boleh. Dua. Lanjut, Tunggu saya 21. cek dulu Pak, yang yang saya isi juga cuma 2. Oke, 2 boleh. 21. Oke. What tools or device do you use regularly? Saya pakai Google Apps, Chromebook, Windows devices, Microsoft Teams, Zoom itu yang saya pakai. Oke, boleh. Kan regularly. Regularly. Saya nggak punya MacBook. Baru rencana. Oke, enggak apa-apa. Insya Allah. Amin. Nomor 22. What tools or device do your school organization use? Ini yang saya pilih juga Windows device. Microsoft Teams kita jarang Pak gunakan di sana. Oke, enggak apa-apa. Yang gunakan begini, kalau misalnya yang menggunakan saya, apakah boleh terhitung itu, Pak? Terhitung sih, Bu. Tapi ini kan untuk sekolahnya, Bu. Iya, kalau untuk Maksudnya sekolahnya. sekolah itu guru menggunakan bersama dengan siswanya. Oh, tidak. Kalau Microsoft Teams Ya, tidak. beda kalau yang di atas tadi nomor 21. Ya. Nomor 21 itu gurunya. Ya. Oh, ini sekolah. Ya. Oke, langsung save aja, Bu. Langsung save saja. Berarti Kita lihat. Cuma ini. Save aja, Bu. Sudah benar itu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Save dulu. Kalau sudah ada informasi biasa itu muncul. Kenapa nggak tersave? Save. Ada biasanya muncul warna hijau di atasnya, Bu. Kalau sudah save, oke. Sudah? Oke, langsung next sudah, saja. Your answer Kalau sudah next. Have been saved. Sudah. Oke, next. Langsung next. Hah? Kita lihat apa yang please answer. Masih ada tertulis please answer all questions. Ada yang terlewat berarti. Coba cek lagi, Bu. Ini coba, sudah. Itu ada. Please answer all. Oh, iya, ini. Coba cek lagi, Bu. Ada yang berarti ada yang kelewat ini. Ini sudah. Ini juga atau ini coba cek. Coba dari awal aja deh, Bu. Iya. Ini nama sudah. Nama sudah, last name. Share. Coba ulangi. Sudah Pak, saya name. Sudah di email. Sudah semua ya? Email. Oh, ini Pak, ada yang this question is required. Ini Pak, di Siapa itu? Ini Pak, nomor 4 kayaknya. Coba, belum saya lihat, Bu. Coba scroll dulu. Sudah Pak, sudah berarti loading Pak, berarti Pak. Delay. Kalau sudah semuanya, save kembali. Belum Pak, ini yang nomor 4 kayaknya Pak. Iya, ini. This question is required. Alternate emailnya ini Pak. Saya ingat yang ini Pak, yang saya masukkan alternate email. The question is required. Coba diketik ulang, Bu. Coba hapus dulu. Oh iya, coba mungkin dia minta diketik. Saya coba save dulu.
Oh, ini juga. Indonesia. Kalau sudah di-save lagi, Bu. Sudah, Pak. Saya coba next lagi. Apa masalahnya? Oh, masih ada ya? Iya, Pak. Please answer, perlu jawab semua pertanyaan. Mungkin yang otomatis tadi terisi, Bu, coba diketik aja. Lagi. Satriani56gmail.com ya. Sudah dihapus tadi, Bu, itu? Sudah, Pak. Saya sudah ketik kembali nih, Pak. Atau saya coba samakan dengan di atas saja, Pak. Siapa tahu dia terbaca. Boleh. Kalau saya sih beda. Cuma dia tidak. Kenapa ya? Coba itu dibawa. 021, diklik aja. Ini juga, Pak, yang home address country ini saya sudah memilih kembali, tapi dia minta required. Dia nih. Itu tergantung. Masa saya ganti negara? Kita coba menjadi orang. Coba dipilih aja dulu, Bu. Itu kan tadi Indonesia, tadi kan terisi otomatis, Bu. Ya, coba saya dipilih coba aja dulu. pilih Finlandia dulu, baru saya pilih kembali Indonesia. Jangan, Bu. Langsung pilih aja Indonesia, Bu. Sudah. Sudah, Pak, sudah. Cuma 2 itu, Pak, yang ini. Entah apa yang terjadi. Coba save lagi. Oke, you had answer. Next. Oh, come on. Lah, masa saya sini. Nah. Oke, alhamdulillah. Sudah berpindah, Pak? Sudah berpindah? Di ya. layar saya belum. Coba. Ternyata begitu, Pak, negaranya. Nah, itu tadi akun yang pertama, email pertama dengan alternate email saya samakan. Terus tadi yang negara itu, saya coba dulu klik negara lain, baru saya balik lagi ke Indonesia. Boleh. Iya. Nah, ini pertanyaannya, Bu. Iya. Have you completed? Apakah sudah menyelesaikan itu? Yes. Kalau sudah menyelesaikan Educator Academy, yes. Yes. Ini Sudah semua, juga Bu, ya? sudah. Ya, saya alhamdulillah sudah semua, Pak. Oke. Bapak Ibu kalau mau cek lagi, itu kan ada kan linknya di situ, Bu, menandakan bahwa sudah atau belum nanti situ. Kalau yang belum masih ragu-ragu, tapi kalau sudah yakin langsung saja yes terus saja. Sudah, Pak. Oke, terus Bu, tinggal satu langkah saja. Berarti di sini URL-nya ya, Pak, ya? Buka LAN-nya dulu, Microsoft LAN-nya dulu. Iya. Loading. Waduh, ternyata jaringanku yang berarti ini ya, saya pakai bahasa Indonesia. Ternyata settingannya saya punya bahasa Indonesia. Enggak apa-apa. Copy saja yang di address barnya, copy aja, Bu. Ya. Karena saya enggak lihat di sini.
Oh Oke. iya. Mana tadi? Ini Pak. Sudah. Oke, Bu, klik aja itu dulu. Baru. Berarti saya save ya Pak. Save lagi. Kalau sudah saya Yang mana copy. itu? Copy di delete. atas dulu. Oke, di copy dulu itu. Oke. Sudah Pak, saya sudah copy ke survei Pak. Sudah ada. Oke. Lanjut. Berarti saya save Karena dulu ya Pak, karena ada muncul save next. Iya. Iya, save aja dulu Bu. Baru next lagi. Saya cek dulu. Yes. Jangan-jangan ada yang terklik no di sini. Oke. Dicek dulu Bu. Ya sudah. Apa muncul lagi? Sudah next. Oke, kembali. Ya, pertanyaan berikutnya. How often do you use Copilot personally or professionally? Ya, mingguan. Mingguan Pak jawabannya ini. How often do Terserah you? Ibu. Apakah Ibu menggunakan itu setiap minggu atau setiap hari atau boleh atau jarang? Oke, terserah. Pengguna aktif AI. Menggunakan itu apakah tiap hari? So you're teaching or learning knowledge with your colleges, okay, daily. How often? Saya jangan pakai daily ya. How often do you use Microsoft Teams in an instructional environment? Saya pakai monthly di sini yang lain Pak. Boleh. Pokoknya sesuai dengan kondisi Bu. Jangan ditanya saya. Cuma Ibu yang tahu. Yes. Cuma Ibu yang tahu itu. Pakai rarely aja. Apakah pernah menggunakan reading code, reading progress, Medcode, reflect? Saya lebih ke immersive reader-nya saya pakai untuk di kelas reading. Ya. Oke, jarang, boleh. Ya, cuma jarang karena kan tidak tiap hari juga reading. Iya, benar. Reading session mereka tidak tiap hari. Iya. Jadi sini boleh beda di sini Bu ya, nomor 5 itu beda Google Form dengan Microsoft Form. Iya. Kalau pernah menggunakan Microsoft Form? Ya, saya sudah berusaha saya usahakan untuk dia feedback. Untuk feedback biasa, saya minta feedback pakai ini. Note for. Apakah pernah pakai OneNote? Iya, pernah. Jarang. Saya pakai untuk menulis saja ya. OneNote class notebook with learners. Apakah bersama siswa menggunakan Minecraft? Ibu pernah Minecraft? Ini saya pernah main, tapi main sendiri. Kalau dengan siswa tidak. Sini kan disampaikan menggunakan dengan siswa, with learners. Dengan siswa. Ya, tidak apa-apa di sini saja, tidak apa-apa. Kalau main sendiri, ya. Main dengan siswa belum pernah. Karena saya baru mau uji cobakan. Oke, tidak apa-apa. Oke, tulis saja, dipilih aja, tidak pernah. Save. Oke, next. Ya, masuk ke pertanyaan panjang. Select a tool that you use from the list. Saya tadi pilih map. Describe scenario. Jadi Bapak Ibu yang lain mohon diperhatikan. 35 orang ya, tidak sampai 100. Maunya sih sampai 100 sih. Oke,
itu, nah ini tadi, yang pertanyaan panjangnya tadi. Oh, oke. Pakai PowerPoint, oke. Nanti di bawah itu skenario-nya. Iya, ini Nanti skenario-nya. nanti di copy paste saja, Bu. Di copy dulu di Word-nya tadi, baru masuk ke situ. Sudah, Pak. Sudah saya copy. Oke, sudah semua ya. Dua Ya, ini pertanyaan. tadi saya tunggu dulu. Cuma satu pertanyaan di sini, Pak. Dua, Bu. Oh, berarti di Itu berikutnya ada lagi. Ini kan nomor 1. Select a tool that you use. Saya pilih Microsoft PowerPoint. Nomor 2 disuruh mendescribe skenario. Sudah. Nomor 3, when you click next you respond. Oh, berarti di sebelah lagi. Ya. Cek dulu, Bu. Kemarin saya kayaknya coba dulu. Next step. Oke. Nomor 3-nya ini harus diklik kayaknya di sini untuk dicentang. Untuk menyetujui kalau jawaban kita. Sudahlah, saya tidak mau merubah lagi jawaban. Sudah ini. Nggak usah rubah, Bu. Nggak usah. Iya. Oke. Saya sudah cek juga ini ada sekitar, intinya sudah lebih dari 500 karakter lebih. Ya. Oke, saya save aja. Ini baru masuk di long form question B. Kedua. Saya pilih immersive reader. Ya. Saya pilih immersive reader. Saya cek dulu word count-nya ini. Karakter no space-nya 511, karakter with spaces 613 berarti sudah memenuhi. Oke. Halo. Ya, oke, saya sudah. Ya. Sudah ya. Ya. Nanti sudah, karena di sini saya belum baru esainya. Ibu sudah berhasil submit, save? Belum saya baru sampai di long form question B, baru mau save, Pak. Sepertinya sama Bapak delay. Oke. Saya kurang tahu, mungkin jaringan saya yang bikin delay Bapak mungkin. Iya. Oke. Tidak apa-apa. Diinfokan saja sampai di mana. Ya, saya sudah mengcopy skenario-nya. Sudah, dan nomor 3 saya sudah klik my answer are completed and I'm ready to proceed. Oke. Apa informasi di situ? Save, baru next. Oke. Berarti terakhir submit ini. Iya, submit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini terms and condition. Oke. Astaga. Aman. Panjangnya ini terms and condition mau dibaca. Ya. Yes, nanti Ibu Oke. Nanti setelah ini Ibu langsung cek emailnya yang digunakan tadi. Itu biasanya nggak tahu apakah langsung ada informasi atau ada butuh waktu. Kalau saya kemarin beberapa hari lalu itu waktu submit nggak terlalu lama. Kalau mungkin malam ini belum muncul emailnya, mungkin besok bisa dicek. Ada itu emailnya mengatakan bahwa sudah berhasil pendaftarannya.
Biasanya sih langsung masuk otomatis. Ada pengirimnya itu Okay, your application is still under review. Please wait. Thank you for submitting a nomination to join our program as a Microsoft Innovative Educator Expert. We will email with the result. Oke, Pak. Sudah. Oke. Dan saya Nanti cek email. Semua pada Allah. Ya, Pak. Coba nanti cek emailnya, Bu. Nanti cek email kalau emailnya kalau malam ini, oh sudah ada. Ini cek, nanti cek emailnya. Sudah ada, Pak. Sudah masuk emailnya. Ya, Pak, saya coba share, memperlihatkan emailnya. Mana yang tadi? Ada mengatakan thank you, submitting success, submit your program. Thank you for submitting join program. Hai Satriani, Ini, user ID. Ini emailnya. Ada nggak? Ini emailnya. Ini emailnya, Pak. Sudah. Mana? Oke, berarti sudah berhasil, Bu. Teman-teman yang Tinggal lain ya. Ya, oke, sukses, Bu. Selamat. Mungkin nanti di September itu informasinya pengumumannya di sini juga. Biasanya langsung disapa, thank you, congratulations. Biasanya kalau ada congratulations berarti aman. Biasanya kalau ada perbaikan, biasanya juga ada muncul di situ, Bu. Oke, Iya, sip. Begitu. Oke, thank you, sir. Oke. Ya, terima kasih, Pak, untuk panduannya. Oke, baik. Ya. Yang lain Bapak Ibu sudah paham ya? Saya berharap Bapak Ibu bisa, kalau mungkin temannya bisa dibantu silahkan Bapak Ibu. Yang pasti Bapak Ibu sudah ada gambaran tadi. Kemudian berharap Bapak Ibu untuk mengisinya sebelum 31. Jangan menunggu 31-nya Bapak Ibu ya. Karena biasanya di situ banyak orang yang mengisi. Sekali lagi, jangan mengisi, biasanya kita ada kendala, habis kita. Maka tidak bisa lagi. Bapak Ibu yakin? Kalau bisa ya 1 hari, 2 hari ini bisa Bapak Ibu. Nanti kalau ada kendala, nanti diinfokan di grup saja Bapak Ibu. Oke? Ada pertanyaan? Ya. Oke. Halo, masih ada ke orang di sini? Yuk, ada pertanyaan? Masih ada. Jelas, Ya, Pak. buka Rolin. Jelas ya? Sudah jelas, Pak. Bapak. Nani Arianti bertanya, Ya, silakan Bapak. Bu Nani. Ya, Bapak. Bapak begini, kalau saya melihat itu kan tadi dari hasil survei-survei yang diperlihatkan itu, banyakkan untuk ini ya Pak ya, tingkat SD ke atas gitu ya Pak ya. Paling kan saya saat ini kan mengajarnya untuk TK Bapak, sehingga kan seperti penggunaan apa namanya, device seperti laptop atau HP itu kan terbatas untuk anak-anak seperti itu. Itu bagaimana Pak nanti? Untuk pengisian survei ini? Diisi saja sesuai kondisi, Bu. Oh begitu? Maksudnya saya diisi, situ kan ada pilihan. Iya betul. Untuk siswanya pakai apa, untuk gurunya pakai apa, untuk sekolah pakai apa. Situ kan ada Bu ya. Ya, betul. Situ. Umpamanya untuk siswa di situ tadi menggunakan, artinya tidak setiap hari sih Bu di sini. Mungkin pernah disuruh di sini ada kan juga namanya perangkat bersama, artinya mungkin hanya gurunya itu menggunakan perangkatnya, tapi iya Bu, betul. Oh berarti model demonstrasi gitu masih kan bisa juga, termasuk gitu ya? Ada kan juga paling bawah itu Bu, siswa dan pelajar tidak memiliki akses ke perangkat. Bisa juga isi betul. itu, Bu. Ya. Bisa juga isi itu yang paling bawah. Itu. Kalau ini untuk gurunya pakai apa? Artinya mungkin Ibu pernah pakai Zoom, Ibu pernah belajar pakai Teams, pakai Windows,
Kalau komputer kan, laptop kan pakai Windows, Bu. Kecuali Ya kalau betul. MacBook, Bapak Ibu pilih Ya. MacBook-nya kan. Oke, seperti itu sih, Bu. Oh gitu Pak. Berarti iya. Ya. Soalnya saya akan melihat ini kan itu apa penggunaan device untuk learners-nya ya Pak, untuk pembelajarnya gitu. Tak pikirnya kan kalau sedangkan di TK itu kan kita tidak, anak-anak kan tidak memiliki device-nya, tapi kan kita hanya mendemokan seperti itu loh. Ya, pilih saja yang dibagi, Bu. Siswa tidak memiliki akses ke perangkat. Oke, sih, Pak. Bu? Enggak apa-apa, Pak ya. Tahun Oke, lalu Pak. Terima juga kasih, Pak. ada beberapa guru TK juga masuk, Bu. Enggak apa-apa. Ini kan terbuka untuk umum. Untuk seluruh guru, semua jenjang. Oke. Ada lagi, ya, Pak, Bapak baik, Ibu? Pak. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Ada lagi, Pak Ibu? Ibu Nurhaida Tresen. Silakan, Bu. Izin Bapak, mohon Ya. rekamannya dibagi. Rekaman, boleh. Ya, soalnya Masih izin ada saya mengikuti kegiatan di tadi di acara, jadi sambil mendengarkan tapi nggak sempurna menyimaknya, Pak. Mohon izin. Boleh. Ya, makasih, Pak. Oh, sama-sama. Ada lagi, Pak Ibu, sebelum kita tutup? Oke. Sudah cukup ya. Jadi ini kita sudah masuk ke yang episode terakhir, Bapak Ibu. Masih ada? Oh, sudah jelas. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ini sudah jam 10 di sini. Kalau di Papua sudah jam 11. Oke. Berharap saya penekanan sedikit, Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu menyelesaikan ini dengan waktu yang ada. Artinya jangan menunggu di detik-detik terakhir 31. Banyak hal terjadi. Bisa di rumah Bapak Ibu mati lampu. Bisa kondisi tidak sehat. Jadi kapan Bapak Ibu bisa, langsung saja. Saya kira besok sudah bisa sih Bapak Ibu. Yang penting sudah menyelesaikan kursusnya. Surveinya kalau tidak mau mengisi di Word-nya juga bisa sih Bapak Ibu. Tapi saya berharap Bapak Ibu mengisi dari situ dulu supaya ada panduannya. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan sangat terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir malam ini. Semoga semua sehat-sehat. Kalau 37 ini bisa mengisi semua dan lulus. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya sangat senang sekali. Target saya sebenarnya 200 orang. Kalau nggak bisa 200, ya 150 lah. Oke, enggak Bapak Ibu. Sehat selalu Bapak Ibu. Di bulan. Terima kasih Pak, terima kasih.